Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, materi hari ini kita akan membahas pelajaran ke-8 yaitu tentang perilaku terpuji. Nah, sebelum kita belajar perilaku terpuji, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang salih. Ya, baik anak-anak, pada materi hari ini atau pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang perilaku terpuji. Nah, perilaku terpuji itu banyak sekali ya anak-anak, contohnya seperti rendah hati, kemudian kasih sayang, kemudian gemar membaca, pantang menyerah. Nah, itu beberapa contoh dari perilaku terpuji. Nah, di sini ada contoh, ada seorang anak perempuan yang sedang menaik sepeda untuk berangkat ke sekolah. Nah, ketika di perjalanan anak perempuan itu terjatuh dan ada anak laki-laki atau ada teman-temannya yang lain yang sedang berjalan melihat anak perempuan itu berjatuh. Nah, ketika anak perempuan itu terjatuh, yang melihatnya teman-temannya itu bukannya membangunkannya, bukannya menolongnya, malah mereka mentertawakannya. Apakah hal itu boleh? Nah, tentu tidak boleh ya anak-anak, karena mentertawakan temannya yang terjatuh itu adalah perbuatan yang tidak baik atau termasuk ke dalam perilaku tercela, akhlak yang tidak baik yang tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi itu teman kita sendiri yang sedang menaiki sepeda dan terjatuh. Nah, sifat yang seperti itu harus kita jauhi ya. Seharusnya ketika ada teman kita terjatuh dari sepeda, kita membangunkannya, menolongnya, karena tolong menolong itu merupakan salah satu dari perilaku terpuji yang kita lakukan. Nah, dari tolong menolong itu kita juga harus ikhlas dalam menolong teman kita atau siapapun, baik yang kita kenal ataupun tidak kenal ya, karena tolong menolong itu salah satu perilaku terpuji yang harus kita lakukan anak-anak. Oke, sampai di sini kita lanjut ya. Nah, pada hari ini tema mari berperilaku terpuji. Nah, di kelas 4 ini kita akan membahas tentang tema perilaku terpuji. Nah, tema perilaku terpuji itu ada apa aja yang akan kita pelajari di kelas 4 ini? Di antaranya gemar membaca, kemudian pantang menyerah, rendah hati, dan hemat. Nah, yang pertama itu adalah gemar membaca. Apakah anak-anak tahu gemar membaca itu apa? Ya. Nah, insya Allah anak-anak di kelas 4 ini semuanya suka membaca buku, semuanya suka gemar membaca buku ya. Dengan kita gemar membaca buku, dengan kita suka dengan membaca buku, maka kita akan banyak, diantaranya adalah banyak materi atau ilmu yang akan kita dapatkan dari membaca tersebut ya. Nah, di sekolah ada perpustakaan, kemudian di rumah juga. Nah, kita membaca itu bukan hanya di perpustakaan sekolah, tapi juga di rumah ya. Dimanapun ketika kita membawa buku, kita harus membacanya. Kita harus belajar untuk gemar membaca supaya kita lebih banyak mendapatkan informasi ya, lebih banyak mendapatkan pengetahuan yang akan kita dapatkan. Nah, coba kalian bisa lihat gambar di samping ini ya, itu di situ mereka sedang membaca buku
ya, sesama teman di perpustakaan sekolah. Nah, di situ anak perempuan sedang membaca buku di perpustakaan. Nah, hobi mereka itu adalah membaca buku di jam istirahat. Ketika jam istirahat, mereka tidak bermain, tapi mereka pergi ke perpustakaan untuk membaca buku, ya. Nah, apa sih manfaat dari gemar membaca di sini? Manfaatnya kemampuan berpikir, kemudian kemampuan bahasa, kreativitas, serta mengelola stres. Itu manfaat dari gemar membaca. Kemudian yang kedua, itu adalah pantang menyerah. Nah, pantang menyerah itu bukan hanya malas belajar saja, tapi anak-anak ternyata melawan rasa malas yang mau berangkat sekolah itu juga termasuk pantang menyerah. Kita harus optimis, tidak boleh ya putus asa, tidak boleh pantang menyerah ketika kita coba kalian lihat gambar di samping, ya. Di situ ada seorang anak laki-laki yang bersepeda menuju ke sekolah. Dan di caption itu ada kata walau cobaan senantiasa menerpa, namun tidak akan ada menyerah untuk menggapai cita-cita. Ya, gapailah cita-cita setinggi langit. Nah, kita lawan rasa malas kita untuk berangkat ke sekolah. Kita lawan rasa malas kita untuk belajar, untuk membaca. Di sekolah kita aktif, kreatif, ketika di kelas bertanya, jawab. Ya, seperti itu. Nah, kunci dari sukses itu adalah pantang menyerah. Ya. Kunci dari kesuksesan itu adalah pantang menyerah, terus memotivasi diri supaya tidak males. Bagaimana caranya? Kita harus tetap semangat, ya, pantang menyerah untuk mendapatkan cita-cita setinggi langit. Nah, kemudian yakin pada kemampuan diri sendiri. Yakin pada kemampuan diri sendiri, percaya diri dengan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Ketika ada guru menjelaskan, kemudian bertanya, kita mampu menjawabnya dengan percaya diri. Bertanya apa yang tidak kita pahami kepada guru dengan percaya diri. Kemudian ambil resiko dengan perhitungan matang. Dan kemudian ambil hikmah dari setiap kegagalan. Ya, itu pantang menyerah. Nah, selanjutnya adalah rendah hati. Rendah hati itu artinya tawadu, ya, maksudnya tidak sombong terhadap orang lain, menolong sesama temannya atau melihat orang lain membutuhkan dan menghargai orang lain, itu adalah rendah hati, tawadu. Jadilah kita anak yang rendah hati, anak yang tawadu, karena anak yang rendah hati itu akan disayang sama teman-temannya, akan mempunyai banyak teman, disayang oleh guru-gurunya, disayang sama orang tuanya, disayang sama Allah yang paling pertama. Itu adalah orang yang rendah hati, ya. Nah, jadilah kita anak-anak yang rendah hati, tidak sombong, ya, tidak sombong terhadap siapapun, dimanapun, kapanpun. Jadilah seorang yang rendah hati, yang akan disukai banyak orang, yang akan disenangi banyak orang. Itulah orang yang rendah hati, ya. Bagaimana sikap rendah hati dalam kehidupan kita sehari-hari? Tidak mengatakan kelebihan diri di hadapan orang lain, di hadapan teman-teman. Kemudian merendahkan diri saat dipuji, menerima saran dan kritik dari teman-teman atau dari siapapun, menghormati orang lain, sabar ketika dihina. Itu adalah ya cara sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita lakukan, anak-anak. Supaya kita menjadi orang yang rendah hati, maka janganlah sombong terhadap orang lain. Jadilah kita orang yang ketika dipuji itu tidak iya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah hemat. Lihat gambar di samping, ya. Di gambar di sebelah kiri ini ada anak-anak sekolah membawa kertas, poster, melihat kertas berwarna kuning dan biru, bahwa siapapun yang menggunakan air dan listrik, maka orang tersebut berhematlah dimanapun berada. Ya, kita harus bisa menghemat listrik, menghemat air, tidak berlebihan dalam menggunakannya. Ketika sudah selesai menggunakan air, ketika mandi, berwudu, maka tutuplah keran supaya air itu tidak
banjir kemana-mana, tidak mubazir. Begitupun dengan listrik. Ketika kita sudah selesai nyetrika atau kita sudah selesai nonton TV atau lampu ketika sudah pagi, itu harus dimatikan supaya hemat listrik ya. Nah, apa saja manfaat dari hemat itu? Ya, dari hemat air dan listrik itu manfaatnya banyak sekali. Di antaranya di sini adalah menghemat pengeluaran, menghindari resiko ya, resiko arus pendek listrik. Nah, dengan menggunakan air dan listrik secukupnya, maka kita akan menjadi orang yang bisa hemat dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada materi hari ini. Materi tentang perilaku terpuji. Semoga kalian bisa membacanya kembali di buku paket dan kalian bisa mengambil hikmah manfaat dari apa yang sudah Ibu jelaskan. Ya, terima kasih. Sekian dari Ibu. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.